dan teman-teman, hari ini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan tentang Trirana, Pancayatnya, Upakara, dan Upacara. Yang pertama ada Trirana. Tri yang berarti tiga dan rena yang berarti hutang. Jadi Trirana artinya tiga hutang yang dimiliki manusia dan dibawa sejak lahir. Trirana dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada Dewa Rena. Dan yang kedua ada Pitra Rena. Dan yang ketiga atau terakhir ada Resi Rena. Dewa Rena adalah hutang manusia kepada ide sang yang widiwangsa. Dan yang kedua, Pitra Rena adalah hutang manusia kepada orang tua. Yang ketiga, Resi Rena adalah hutang manusia kepada guru. Selanjutnya ada Pancayatnya. Jadi, Pancayatnya. Panca yang berarti 5 dan yatnya yang berarti korban suci. Jadi, Pancayatnya adalah 5 korban suci yang ditunjukkan kepada Sang Pencipta atau di umat Hindu biasa disebut dengan Ida Sang Yang Widiwasa. Pancayatnya dibagi menjadi 5. Yang pertama ada Dewa Yatnya. Dewa Yatnya adalah persembahan korban suci tulus ikhlas yang ditunjukkan kepada Ida Sang Yang Widiwasa. Dan yang kedua ada Pitra Yatnya. Pitra Yatnya adalah persembahan korban suci tulus ikhlas yang ditunjukkan kepada roh-roh leluhur. Yang ketiga ada Resi Yatnya. Resi Yatnya adalah sebuah persembahan suci berupa karya orang suci yang ditunjukkan kepada resi. Yang keempat ada Manusia Yatnya. Manusianya adalah sebuah upacara suci yang bertujuan untuk memelihara hidup. Yang kelima atau yang terakhir ada Buta Yatnya. Buta Yatnya adalah sebuah upacara atau upakara suci yang ditujukan kepada makhluk bawah atau buta kala. Contoh-contohnya Dewa Yatnya yaitu melaksanakan puja Trisandi setiap hari. Pitra Yatnya yaitu upacara ngaben. Resi Yatnya yaitu catur guru. Manusia Yatnya yaitu metatah. Yang kelima Buta Yatnya yaitu upacara mencarum. Selanjutnya ada waktu pelaksanaan yatnya. Waktu pelaksanaan yatnya dibagi menjadi 2. Yang pertama ada Nitya Yatnya. Nitya Yatnya adalah yatnya yang dilaksanakan setiap hari. Contohnya seperti melaksanakan puja Trisandya dan Yajna Sesa. Yang kedua ada Naimitika Yatnya. Naimitika Yatnya adalah yajna yang dilaksanakan sewaktu-waktu. Contoh dari Naimitika Yatnya adalah seperti upacara-upacara di saat upacara-upacara berdasarkan paukon dan sasih.
Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Dalam pelaksanaan niatnya disesuaikan dengan disesuaikan dengan desa, kala, dan patra. Desa yang berarti tempat, dan patra yang berarti kala yang berarti waktu, dan patra yang berarti keadaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang upakara. Upakara dibagi menjadi dua akar kata, yaitu upa dan kara. Upa yang berarti dekat dan kara yang berarti pekerjaan atau tangan. Jadi upakara adalah segala bentuk pekerjaan tangan yang digunakan untuk sarana bakti kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Selanjutnya ada 4 materi yang ada dalam upakara, yaitu ada patra, puspam, param, dan toyam. Yang pertama ada patra. Patra berarti setangkai daun. Puspam yang berarti sekuntum bunga. Palam yang berarti sebiji buah-buahan. Dan yang terakhir adalah toyam yang berarti seteguk air. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ami. Nah, dan selanjutnya ada upacara. Upacara terdiri dari dua bagian, yaitu upa dan cara. Upa yang artinya dekat, cara yang artinya perilaku. Jadi, upacara adalah segala perilaku yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Nah, dan selanjutnya ada Trimangala niatnya. Nah, Trimangala niatnya adalah segala bentuk upacara yang dipercaya oleh umat Hindu yang ada di Bali. Trimangala niatnya terdiri dari 3 bagian, yaitu
Gajah Mana, Pancegara, dan Sadaka. Gajah Mana yang berarti yang memiliki yatnya. Pancegara yang artinya sarahi Banten atau tukang Banten. Nah, dan Sadaka artinya orang suci yang menghantarkan upacara yadnya. Materi selanjutnya adalah bentuk-bentuk upakara. Ada 9 bentuk-bentuk upakara, tetapi kali ini Ami akan menjelaskan 2 bentuk upakara. Nah, yang pertama ada canang genten. Canang genten adalah canang yang dilengkapi dengan buras, dedaunan, dan juga porosan. Dan yang kedua ada canang buratwangi. Canang buratwangi sama dengan canang genteng, tetapi diisi dengan buratwangi. Ingin mempresentasikan tentang 7 canang. Canang pertama, canang sari. Canang sari berfungsi sebagai simbol bahasa Weda untuk memohon pada Ida Sang Hyang Widi Wasa. Canang kedua, canang Tadah Sukla. Canang Tadah Sukla berfungsi sebagai salah satu jenis canang yang digunakan dalam ritual agama Hindu. Yang ketiga, canang pengeros. Canang pengeros berfungsi sebagai menyucikan bagian mulut dan harus ada dalam setiap pertemuan atau pembicaraan penting. Canang keempat, canang meraka. Canang meraka berfungsi sebagai canang harapan atau oleh-oleh yang merupakan persembahan yang sederhana diaturkan kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa. Yang kelima, canang rebong.
Canang rebong berfungsi sebagai sarana persembahan kepada leluhur dalam agama Hindu. Yang keenam, canang ngoyodan. Canang ngoyodan berfungsi sebagai persembahan di hari raya besar seperti Galungan, Kuningan, dan Pagerwesi. Canang ke-7, canang pensucian. Canang pensucian berfungsi sebagai pembersihan dan penyucian dari pengaruh negatif. Selanjutnya adalah tingkatan-tingkatan upakara. Tingkatan upakara ada 3, tapi kali ini saya akan menjelaskan 2 tingkatan dan Ferry akan menjelaskan 1 tingkatan. Tingkatan pertama ada tingkatan kanista. Tingkatan ini adalah tingkatan yang paling sederhana, artinya pokok-pokok dan prinsip-prinsip harus ada dalam tingkatan ini. Tingkatan kanista dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada tingkatan kanista maning madya, kanista maning kanistama, yang berarti tingkatan yang paling kecil. Tingkatan ini yaitu menggunakan prasdaksina. Selanjutnya ada tingkatan Madhyani kanistama. Tingkatan Madhyani kanistama adalah tingkatan yang paling menengah atau sedang. Tingkatan ini digunakan menggunakan banten suci. Dan yang terakhir ada upacara utamaning kanistama. Tingkatan ini atau tingkatan utamaning kanistama adalah adalah upacara yang menggunakan dewa dewi. Dan yang selanjutnya adalah tingkatan madhyama. Tingkatan madhyama adalah tingkatan yang paling menengah. Tingkatan ini juga dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah kanista maning madhyama. Tingkatan kanista maning madhyama adalah upacara yang menggunakan dewa dewi. Upacara ini adalah upacara yang paling kecil. Dan selanjutnya ada Madhyani madhyama. Upacara Madhyani madhyama adalah upacara yang paling menengah. Upacara ini menggunakan banten catur rebah. Dan yang terakhir ada utamaning madhyama. Upacara utamaning madhyama adalah upacara yang menggunakan catur niri. Nah, selanjutnya atau tingkatan yang terakhir akan dijelaskan oleh Ferry. Tingkatan yang terakhir akan dijelaskan oleh Ferry. Tingkatan utama adalah tingkatan yang paling besar. Tingkatan utama dibagi menjadi 3 bagian.
Anistamaning Utama. Yakni upacara ini merupakan upacara yang paling kecil dari tingkatan upacara yang paling besar. Selanjutnya ada Madianing Utama. Yakni upacara ini merupakan upacara yang paling menengah. Dan yang terakhir ada Utamaning Utama. Yakni upacara ini merupakan upacara yang paling besar di antara upacara lainnya. Selanjutnya ada fungsi-fungsi upacara. Fungsi-fungsi upacara akan dijelaskan oleh Ferry. Dan yang terakhir ada fungsi upakara. Fungsi-fungsi upakara akan dijelaskan oleh Ferry. Fungsi yang pertama yaitu upakara atau bantan merupakan ketusan hati untuk menyatakan rasa terima kasih baik itu ke hadapan yang widiwasa maupun manifestasinya. Yang kedua, upakara atau bantan sebagai alat konsentrasi dari pikiran kita untuk memuja yang widiwasa. Yang ketiga, upakara atau bantan sebagai perwujudan dari yang widiwasa beserta manifestasinya dan juga orang yang akan diupacarai. Yang keempat, upakara atau bantan dapat dipergunakan sebagai alat penyucian. Misalnya, mempergunakan bantan Rayas Cita, Durmanggala, Biakala, penyenang, dan penyucian lainnya. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata disengaja maupun tidak disengaja. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.